Yang lain? Udah, Pak. Oke. Kalau udah, ya. Ya, baik kalau gitu kita mulai aja perkuliahan hari ini. Oke. Kali ini kita bahas tentang tipe data. Ini penting ya, tipe data. Jadi penerapannya juga penting. Kita harus tahu apa itu tipe data, bagaimana pengaplikasiannya juga. Dan ini biasa di dalam pemrograman pasti dibahas. Nggak hanya nanti di bahasa C, di bahasa semua juga ada tipe datanya. Di semua bahasa. Nanti kita coba juga praktek. Jadi diselingi praktek untuk apa ya, saling memahami gitu, biar lebih paham. Tipe data, ada yang tahu tipe data itu apa? Jadi setiap data itu pasti punya tipe-tipenya gitu. Gambarannya misalnya di sebuah kelas itu kan ada siswa atau mahasiswa. Setiap mahasiswa punya data dan itu nanti beda-beda ada jenis datanya gitu. Atau yang lain, bisa yang lain nggak hanya di mahasiswa ya. Tadi dia di toko juga punya data, bahkan tuh harus ada tipe datanya dan biasanya berbeda-beda. Nanti kita lihat bagaimana perbedaannya. Tipe data merupakan bagian program paling penting karena tipe data mempengaruhi setiap instruksi yang akan dilaksanakan oleh komputer. Misalnya aja 5 dibagi 2 bisa saja menghasilkan hasil yang berbeda tergantung dari tipe datanya. Ini contoh kecil ya. Jika 5 dibagi 2 dia bisa berbeda hasilnya kalau menggunakan tipe data yang berbeda. Jika dia menggunakan integer, jika 5 dan 2 bertipe integer, maka menghasilkan nilai 2. Gitu. Jadi karena dia apa itu integer, nah integer secara gambarnya atau secara gampangnya jangan bulat ya. Namun jika keduanya bertipe float, maka akan menghasilkan nilai 2,5 juta atau 235 juta ya. Nah, sebenarnya ini kan sama aja ya. Mau berapa banyak nolnya pun, kalau nol dia biasanya nggak dibaca ya.
step akhirnya itu 2,5. Jadi mau 0 sampai 12 pun tetap 2,5 bacanya. Tuh, jadi penting tipe data ini di dalam pemrograman. Pemilihan tipe data yang tepat akan membuat operasi data menjadi lebih efisien dan efektif. Pemilihan tipe data yang tepat. Jika harus kita tengok juga objek atau datanya gitu kan, menggunakan tipe data apa. Nah, yang lebih gampang kita tengok contohnya. Nah, di sini ada contoh biodata orang ya, atau siswa. Dia ada nama, ada kelas, section, age, sex, atau jenis kelamin. Nah, ini bisa dia setiap data itu berbeda tipe datanya. Artinya ini kan sebuah data ya. Pasti kalau sebuah data ada isiannya, ada isi datanya gitu. Tapi dia berbeda. Misalnya berbeda macam mana? Ini nama. Apakah nama ini kita buat dengan nomor, dengan angka, atau bilangan bulat? Enggak kan? Tidak mungkin. Maka nanti nama kita buat teks misalnya. Kita buat teks sama kelas. Nah, kelas ini bagaimana? Apakah dia teks atau integer, atau integer itu bilangan bulat ya, atau bilangan pecahan. Jadi disebut dengan float. Apakah dia bisa pakai bilangan pecahan untuk kelas? Ya enggak kan, karena dia menunjukkan kelas saja gitu. Bisa nanti dia menggunakan teks biasa, atau mungkin biar dia otomatis atau diproses ke depannya bisa menggunakan integer gitu. Jadi integer itu harus kita letakkan, harus kita tahu juga letaknya di mana gitu. Section itu bisa di sini contohnya dia satu huruf ya J, berarti nanti bisa pakai karakter, karena karakter biasanya satu karakter gitu kan, bukan berbeda nanti kalau teks atau string. Teks atau string itu sama ya, jadi dia kalau teks biasa disebut string gitu, tapi nanti untuk penamaannya teks itu lebih panjang begitu daripada string. Kemudian age itu usia atau umur. Nah, apa kita pakai di sini? Bilangan. Ya, benar. Nah, kemudian kita dapat bilangan apa lagi gitu kan? Bilangan pecahan atau bilangan integer. Kita tengok dulu. Kalau dia umur, apa yang cocok? Apakah bilangan pecahan cocok? Enggak, gitu kan. Pasti dia bilangan integer. Jadi nggak bisa dia, bisa juga dipakai apa namanya, dipakai bilangan pecahan bisa, tapi kan sia-sia gitu, mubazir. Jadi kalau misalnya bilangan pecahan itu nanti mungkin gimana cara penerapannya, nah mungkin di harga gitu kan. Harga misalnya kita ada barang produk gitu di sebuah aplikasi catatan produk di sebuah supermarket atau di toko gitu. Nah, barang itu menggunakan apa nanti harga barang? Menggunakan integer atau menggunakan float atau pecahan? Nah, kalau kita pikir lebih jauh, pasti nanti si harga ini menggunakan pecahan atau float ya. Kenapa? Misalnya nanti suatu saat si pemilik ingin memberikan diskon gitu kan, ingin memberikan potongan harga, maka atau promo-promo menarik lainnya. Maka jika dilakukan operasi seperti itu, maka mau nggak mau atau dia harus menggunakan tipe data pecahan atau float. Ya. Sama juga seperti kasus nilai gitu kan, nilai kalian. Misalnya ada sebuah aplikasi menghitung nilai akhir kalian, itu ditambahkan tugas mandiri, tugas UAS, tugas mandiri, UAS sama praktek gitu kan. Dan itu kan pasti melakukan perhitungan, ditambah, dibagi, dan segala macam. Maka dia nanti cocoknya pakai apa? Pakai integer atau pakai float?
Nah, maka nanti jawabannya pakai float ya, dengan pecahan. Karena kalau tadi ya, kalau misalnya integer dibagi itu nggak sesuai hasilnya, seperti tadi 5 dibagi 2, dia pakai bilangan bulat ya hasilnya 3 gitu. Dia menganggap komanya hilang gitu. Tapi kalau misalnya di apa namanya, di float itu dianggap komanya. Dan sangat fatal kalau misalnya kita salah tipe data gitu. Yang tadinya mungkin harga menggunakan float kita pakai integer, jadi harganya makin turun, makin rugi gitu kan. Itu juga disitulah mengapa penting. Itu penjelasan dari apa, tipe data. Tengok, nah, nama mahasiswa Zara Ali adalah urutan karakter yang juga disebut string. Jadi untuk mungkin lebih gampangnya, ini kan Zara Ali itu adalah kumpulan karakter ya. Berbeda nanti kalau dia satu karakter gitu, atau karakter aja gitu. Ini urutan karakter atau beberapa karakter itu biasa disebut string. Karena nanti string sama teks itu berbeda. Meskipun ini kan secara yang baru, apalagi yang baru pertama lihat teks gitu kan. Tapi nanti di komputer, di beberapa bahasa pemrograman, teks itu dianggap panjang gitu, panjang teks. Kalau dia begini gitu kan, atau nanti dia ada batasannya berapa ratus gitu, itu maka nanti string biasa 256 gitu kan, string. Kelas siswa 6 TH telah dilakukan campuran seluruh angka dan serangkaian 2 karakter. Nah, ini di sini juga menarik, dia dicampur ya, ada angka sama karakter. Campuran seperti itu disebut alfanumerik. Jadi untuk campuran angka dan karakter itu alfanumerik. Bagian siswa yang telah diwakili oleh satu karakter yaitu J. Bagian siswa yang ini tadi ya maksudnya. Section. Satu karakter dan ini nanti biasanya dia yang nggak berbeda antara karakter yang ini dengan karakter yang ini nanti. Karena ini cuma satu, maka biasa nanti disebut karakter aja. Jadi kalau misalnya banyak, tapi tidak terlalu banyak, itu nanti biasa disebut dengan string. Ya. Usia siswa telah diwakili oleh jumlah keseluruhan, yaitu 13. Ya, jumlah usia siswa atau umur tadi, dan harus kita tahu dia tetap memakai memakai integer. Emang dia ada penambahan operasi juga ya. Misalnya operasinya apa? Misalnya nanti setiap tahun di tanggal yang sama ditambah 1 gitu kan. Tapi dia kalau integer bisa ditambah, tapi kalau dibagi ya nggak bisa gitu kan. Karena dia bilangan bulat kan. Kalau ditambah dikurang masih normal gitu. Jadi makanya dia menggunakan integer. Dia nggak ada proses pembagian atau proses perkalian di dalam di dalam usia gitu. Soalnya nanti ada perhitungan yang lain menggunakan usia. Tapi untuk usianya sendiri itu nggak menggunakan perhitungan perkalian atau pembagian itu, sehingga lebih nggak cocok menggunakan integer atau bilangan bulat. Seks siswa atau jenis kelamin telah diwakili satu huruf karakter yaitu F. Nah, jadi karakter yang ini juga berbeda sama yang ini. Tapi nanti dia bisa sama, jenis tipe datanya sama yang ini. Tergantung kasus. Sampai sini ada yang ingin tanyakan sebelum lanjut? Lanjut. Ada ya? Sini ada tipe data, meskipun nanti ada banyak ya, tapi ini yang paling umum atau yang paling utama harus diketahui. Ada char, karakter atau string ya. Itu range-nya atau panjangnya min 128 sampai 127. Jadi banyaknya itu antara itu. Jadi berapa tuh? 256 ya. 256 kan? 256. 256. Biasanya memang segitu 255. 256. Itu jangkauannya. Berarti keterangan karakter formatnya nih ya.
formatnya %C. Kemudian int atau integer, dia berukuran 2 byte. Dan ini ukurannya juga penting, makanya juga nanti harus kita kita perhatikan juga ukurannya seperti tadi kan. Contohnya di umur. Jika bisa menggunakan integer, menggunakan aja integer gitu kan. Kalau dia menggunakan float nanti atau pecahan gitu, ya dia mubazir gitu kan. Dia nggak dia apa-apain tapi menggunakan banyak memori gitu. Bayangin aja kalau misalnya datanya itu sampai jutaan gitu, yang berlebih 2 bit baru sampai jutaan, jadi berpengaruh banyak gitu kan. Nah, itu juga harus diperhatikan seperti itu. Integer itu jangkauan atau range-nya itu min 32768 sampai 32767. Berarti sekitar 6.000-an, 64.000. Ini mungkin bisa ditambah. Formatnya itu I atau D juga bisa. %I, %D. Nanti ini kalau di dalam C, ini dia itu ditulis ya, atau dideklarasikan. Jadi dia tahu, oh ini rupanya tipe data integer, seperti itu. Baru kemudian ada float, itu ukurannya 4 byte. Ini bacanya byte ya, bukan bit. Dan 4 byte. Min 3,4. Ini maksudnya 10 pangkat min 38. Jadi banyak ya, kalau float lebih banyak daripada integer. Sampai dengan 3,4 10 pangkat 38. Ini 10 pangkat 38. Jadi bisa dikalikan 3,4 kali 10 pangkat 38. Itulah range atau jangkauan si float. Formatnya %F, keterangannya float atau bilangan pecahan. Kemudian double ini hampir sama ya dengan float, cuma dia lebih besar juga gitu. Dari segi ukuran juga lebih besar. Dia range-nya itu 1,7 dikali 10 pangkat min 308. Itu ya, jadi besar sampai dengan 1,7 10 pangkat 308. Itulah jangkauan si double. Jadi ini pun harus diperhatikan juga yang mana nanti kita pakai float atau double. Pecahan, presisi, ganda. Ini lebih akurat lagi kalau si double seperti itu. Kita lanjut, untuk void itu tidak bertipe. Nanti penggunaan void lebih dijelaskan di fungsi. Konstanta dan variabel. Jadi setelah tipe data kita masuk yang namanya konstanta dan variabel. Ada di C namanya konstanta dan variabel. Secara gampangnya konstanta itu nilai tetap gitu ya. Atau ini dua-dua ini berfungsi sebagai penampung nilai gitu kan. Karena nanti kita butuh penampung untuk di program gitu. Misalnya kita menampung sebuah nama gitu dan lain-lain, kita tampung dulu baru kita proses gitu. Atau mungkin kita seperti tadi nilai UTS, nilai tugas gitu, kita tampung dulu di dalam konstanta atau variabel gitu. Baru nanti kita olah nilainya itu. Konstanta merupakan suatu nilai yang tidak dapat diubah selama proses program berlangsung. Konstanta nilainya selalu tetap. Konstanta harus didefinisikan terlebih dahulu di awal program. Konstanta dapat bernilai integer, pecahan, karakter, dan string. Contoh konstanta 50, 14. Jadi konstanta itu dia nanti di dalam program didefinisikan di awal, baru dia bisa digunakan kapan aja gitu. Ada di sini contoh 3,14. Misalnya kita punya aplikasi kan, atau sebuah aplikasi mungkin mengubah nilai mengubah bentuk lingkaran gitu kan. Pasti kan itu harus dicari dulu luasnya kan. Nah, luas itu kan menggunakan pi gitu kan, 3,14. Maka daripada kita mengulang-ulang pi-nya, lebih bagus kita definisikan dulu dari awal
bahwasanya pi 3,14. Jadi kemudian nanti di kodenya kita tinggal panggil aja si pi-nya seperti itu. Ada juga nanti konstanta itu definisinya maksudnya yang udah tersedia kan, dan ini juga udah ditetapkan di dalam bahasa C gitu. Karena tadi dengan dia kan tidak dapat diubah ya, kata kunci tidak dapat diubah, maka ada juga nanti karakter escape yang dia sifatnya seperti konstanta gitu. Yang mana si karakter ini udah ditentukan kian atau udah ditetapkan di dalam bahasa C. Ini nanti yang semalam udah kita coba juga ada yang flashback ya, ini bacanya flashback atau garis miring terbalik gitu. Flashback B, mundur satu spasi, F, ganti halaman, flashback N, mengganti baris baru, new line, R ke kolom pertama, baris yang sama, P tabulasi vertikal, atau nanti ini dia backslash baru petik, double petik, petik ganda, itu karakter petik ganda, nilai kosong atau nol, backslash 0 ya, atau backslash petik satu, karakter petik tunggal, dan karakter garis miring. Ada backslash, backslash 2 kali, karakter garis miring untuk membuat karakter garis miring. Seperti contoh yang kita coba di pertemuan sebelumnya itu kita pakai slash n gitu kan. Itu membuat baris baru. Nanti bisa dicoba ini, kawan-kawan coba eksperimen sendiri. Karena waktu kita di sini juga banyak ya, lebih enak memang coba sendiri. Nah, definisi variabel itu adalah pengenal atau identifier yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu dalam proses program. Berbeda dengan konstanta yang nilainya selalu tetap, nilai variabel bisa diubah sesuai kebutuhan. Seperti tadi, misalnya ada satu variabel namanya tugas nilai UAS gitu. Nah, nanti untuk nilai UAS mahasiswa A dan mahasiswa B itu pasti berubah, tapi untuk prosesnya kita bisa menggunakan satu variabel aja gitu. Misalnya kita ingin memanggil nilai UAS A, kita tetap pakai nilai variabel, tapi datanya kita gunakan yang mahasiswa A seperti itu. Nanti kalau misalnya mahasiswa B kita tinggal ganti mahasiswa B. Tapi dia bisa berubah gitu. Namanya tetap sama, tapi nilainya tetap bisa berubah sesuai dengan kebutuhan yang kita panggil. Penamaan variabel ada juga penamaan, jadi ketika variabel itu dia dibuat, artinya dideklarasikan atau dibuat itu variabel, dideklarasikan biasanya. Jadi untuk mendeklarasikannya ada aturannya, aturan penamaan terdiri dari gabungan huruf dan angka dengan karakter pertama harus berupa huruf. Bahasa C bersifat case sensitif, artinya huruf besar dan kecil dianggap berbeda. Jadi antara NIM dengan huruf besar dan NIM dengan huruf besar awalannya N itu dianggap berbeda. Meskipun dua-duanya NIM, tapi dianggap berbeda. Tidak boleh mengandung spasi, tidak boleh mengandung simbol-simbol khusus kecuali garis bawah atau underscore. Yang termasuk simbol khusus yang tidak diperbolehkan antara lain dolar, tanda tanya, persen, pagar, tanda seru, dan bintang, koma, garis petik gitu ya, tanda kurang atau tanda tambah, sama dengan, dan sebagainya. Ini jadi nama-nama variabel nggak boleh ada simbol-simbol khusus ini. Panjangnya tuh bebas, artinya kita buat nama variabel panjang gitu nggak masalah, tapi hanya 32 karakter pertama yang digunakan yang terpakai. Ini contoh penamaan variabel, misalnya ada NIM. Nanti ini variabelnya disimpan atau digunakan untuk menyimpan NIM. Ada A aja misalnya atau X aja boleh, karena kan tadi dia harus huruf sama angka gitu kan. Baru di sini nama underscore mahasiswa benar, karena dia boleh menggunakan underscore saja gitu. Nah, dan dia didahului huruf alfabet atau karakter gitu. Nggak ada spasinya. Ini benar, benar. Dia ada sama ya, ada awalnya harus berupa huruf gitu. Meskipun ujungnya angka semua. Ini benar, benar sama ya. Ini benar, 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 benar. Nah, ini yang salah. Coba kira-kira kalau yang ini salahnya kenapa? Ada yang tahu?
Siapa yang bisa? Ini salahnya di mana? Kenapa ini dianggap salah? Coba satu-satu kenapa? Kenapa ini dianggap salah penamaan variabelnya? Nggak ada. Masih aktifnya semua? Nah, apa itu ya Pak? Itu yang Ini, persen, ya tanda persen. persen. Ya, dari sini nggak boleh kan? Tidak bolehkan menggunakan persen. Nah, kalau ini kenapa salah? Kenapa yang ini salah? Benar dia Skornya ada nggak ada, apa? underscore. Gak apa-apa, nggak pakai underscore. Ini nggak pakai underscore bisa. Kenapa ini? Kenapa? Ada yang tahu kenapa ini salah? Farhan, Doni. Kenapa? Hmm? Mana? Gak ada orangnya. Kenapa ini salah? Ini kenapa salah? Bentar, Pak. Apa karena apa itu Pak? Apa namanya itu nomor duluan? Nah, ya. Di sini kan tadi dikasih tahu ya bahwasanya dengan karakter pertama harus berupa huruf. Di sini kan dia nomor duluan. Maka salah. Nggak bisa seperti itu. Nah, kalau ini rata-rata sama ya. Nah, tadi ada karakter khusus, nggak boleh ada simbol-simbol khusus. Ini ada spasi. Nah, di sini nggak boleh ada spasi ya. Jadi kan nggak ada yang pakai spasi. Nanti pengganti spasi nanti maka dia menggunakan underscore gitu. Nggak boleh ada spasi di dalam penamaan variabel. Baru ini penting ada tanda seru juga yang dia simbol terlarang dan lain-lain. Itulah tadi kenapa nggak bisa digunakan atau penamaan variabel yang salah. Nah, ini bagaimana cara menuliskan variabel. Jadi variabel itu ditulis pertama tipe datanya dulu atau tipe variabelnya dulu. Di sini ada int. Nah, si int ini itu adalah salah satu tipe data atau yang diakui oleh C gitu kan. Ada integer gitu kan. Dan nulisnya itu int gitu. Bisa sama seperti ini float, char, karakter, float sama ya. Jadi tipe variabelnya dulu dideklarasikan, baru kemudian nanti nama variabelnya ini ABC. ABC itu sebagai nama variabel atau variabel. Jadi di sini misalnya nanti int umur gitu. Berarti ini adalah variabel umur dengan tipe data integer gitu. Nah, di sini ada lagi int floatchar itu merupakan tipe data tambahan. Jadi jika misalnya kita buat nama, kalau nama tadi menggunakan apa? Integer atau karakter misalnya kan. Karakter kan pakai huruf ya. Kalau integer kan pakai angka. Kalau nama berarti karakter. Padahal di sini karakter, nama seperti itu. Atau yang berkaitan dengan huruf lainnya, misalnya tadi kayak gender tadi kan, karakter gender seperti itu. Jadi yang pertama itu tipe variabelnya dulu, kemudian nama variabelnya. Itu dalam pemrograman C ya. Kita sekarang fokusnya di C. Jadi beda lagi kalau di pemrograman lain. Kalau di C seperti ini harus diberitahu dulu, dideklarasikan dulu tipe variabelnya, baru kemudian dia nama variabelnya. Jenis-jenis variabel. Jadi di dalam C juga ada jenis-jenis variabel. Maksudnya itu gimana? Jadi ada variabel dia dideklarasikan dalam fungsi atau blok. Jadi di sini misalnya ada fungsi 1 ya. Fungsi 1 di sini namanya variabel lokal. Artinya sebelum jauh ke sana di sini yang mana namanya variabel? Nama variabelnya apa di sini?
Sini nama variabelnya apa? Void, Pak. Pak Void. Apa sih? Apa? Apa nama variabelnya? Void itu bukan ya. Void itu fungsi. Jadi ini fungsi dan dia itu variabelnya di dalam fungsi ini. Berarti variabelnya ini. Nah, apa nama variabelnya ini? Nama variabel di sini apa? Contoh di sini. Berarti belum paham ini beberapa. Apa di sini nama variabelnya? Kalau nggak ada nih nggak kita lanjut nih. Karena percuma kalau di sini juga masih bingung. Apa di sini nama variabel ya? Ini bisa ditengok lagi. Nah, ini tadi yang hijau ini dia tipe variabelnya, kan? Nah, baru setelah tipe variabel ditulis variabelnya atau nama variabelnya gitu. Jadi di sini tadi apa nama variabel di sini? Gimana? Ada yang tahu? Apa X nama itu, Pak. iya. X Iya. ini adalah variabelnya. Jangan ragu-ragu. Ini nama variabel di sini di dalam fungsi ini nama variabel di sini X. Yang merupakan X ini adalah tipe datanya itu integer gitu kan. Dari X tipe datanya integer. Baru si X ini, variabel X ini, itu di dalam fungsi atau blok di sini dalam kasus ini adalah fungsi 1. Nah, nanti ketika ada fungsi yang lain atau ketika ada ketika ada fungsi yang lain, misalnya di sini void fungsi 2. Nah, di dalam fungsi 2 ini ada juga X, baru int X. Int X sama dengan 20 misalnya. Nah, ketika kita memprogram di dalam sini semua, X yang ini tetap dianggap 10 sampai dia keluar dari fungsi 1. Maka nanti kalau misalnya di fungsi 2 kita buat perhitungan misalnya X tambah 10, maka di sini nanti jadinya 30 karena X di sini 20. Kita memprogramnya di sini di fungsi 2. Itu maksudnya lokal. Dia hanya berpengaruh di dalam blok itu aja, dalam sini aja. Jadi kalau misalnya nanti pun kita di sini kita buat seperti ini, X ditambah 10, karena X-nya ini nilainya 10, kita tambah 10, maka nanti jadinya 20 X-nya. Seperti itu. Jadi hasilnya 20. Tapi kalau misalnya ada fungsi kedua juga, ini contohnya misalnya fungsi kedua, ada juga X, baru kemudian X-nya ditambah, X-nya ini bernilai 20 gitu. Dia integer juga bernilai 20. Tapi kalau kita tambah 10, jadi di sini 30 seperti itu. Karena dia X yang di sini dan X yang di sini berbeda. Meskipun sama-sama nilainya X gitu. Tapi dia hanya berlaku di dalam blok ini atau fungsi ini gitu. Nanti ada dia satu kasus, dia itu bisa berpengaruh ke blok lain. Artinya kita buat di sini pun juga bisa dipakai yang X10 ini gitu. Itu nanti namanya variabel global. Di sini variabel lokal seperti itu, hanya bisa digunakan di dalam blok itu. Ketika dia keluar, ya udah nggak bisa digunakan lagi X10-nya gitu. Kalau di sini dia kasusnya nggak ada nilai X, berarti kita tambah X tambah 10 itu nggak bisa jalan atau error karena nggak ada X di fungsi 2 kan, sehingga dia error gitu. Berbeda nanti kalau dia global, ini kan lokal. Kita membahas tentang variabel lokal, maka dia di dalam blok itu atau di dalam fungsi itu dia berjalan. Ya seperti itu ya.
Jadi kalau mungkin kurang dipahami nanti bisa ditanya. Kita lanjut bentar. Terlanjut, itu variabel lokal. Kemudian variabel global. Nah, variabel global ini dia dideklarasikan di luar blok atau di luar blok, di luar fungsi atau di luar blok. Siapapun bisa mengaksesnya. Beda ya sama tadi kalau misalnya yang ini kan X pula di dalam fungsi void ini mungkin bisa diabaikan dulu ya, maksudnya void apa. Yang penting dia di dalam fungsi ini kan ada kurungnya kan, ada kurung kurawal. Dia di dalam sini, maka itu dinamakan lokal dia. Nah, ada juga dia di luar. Nah, di luar kurung kurawal itu dia namanya global. Nah, dia di sini sebelum masuk ke fungsi itu namanya global. Dan nanti si variabel global ini, nah di sini saya tanya dulu lagi. Yang mana yang namanya variabel? Ada apa-apa aja di sini? Variabelnya yang mana? Value, Pak. Value. Sama? Sama dengan 20. Iya, maksudnya di sini nggak satu sepertinya variabelnya. Mana Yang lagi? ini Mana lagi? itulah X itu. X. Ya, jadi ada dua di sini variabel, value sama X. Dan value ini sifatnya global, dan si X ini sifatnya lokal. Ini sudah dijelaskan, sudah dibuat keterangan bahwasanya si value itu global, si X itu lokal. Jadi kalau misalnya nanti ada sebuah program kita buat seperti ini, value ditambah X. Kira-kira berapa hasilnya? Itu di dalam sini ya. Berapa hasilnya nanti? Di dalam mana, Pak? Di dalam lokal. Ya, di dalam sini, di dalam fungsi satu. Ini ibaratnya ke bawah di sini kan. Nah. Jadi kita buat value tambah X. Kita gunakan variabel value ini di dalam function satu ini, di dalam fungsi satu. Ini kan satu fungsi ini kan ini dia apanya, keseluruhannya. Di awal buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Ini karena nggak muat, kita asumsikan aja nih kurung kurawalnya di bawah gini kan. Nah, baru ada value ditambah X. Ini jadi berapa hasilnya nanti kalau misalnya dicetak, berapa hasilnya? 30, Pak. 10, Pak. 30, benar. Karena di sini value 20, di sini X-nya 10. Jadi si value-nya ini, meskipun dia di luar dari function satu ini, di luar void function satu ini, dia tetap bisa digunakan di dalam sini. Jadi value-nya nilaiin 20, ditambah X-nya 10, jadi nanti kalau bisa dicetak, jadi 30, seperti itu. Itu pembedaan antara variabel lokal ataupun global. Nah, sebenarnya untuk membahas variabel ini aja juga panjang ya, tapi ini bagaimana caranya supaya bisa disingkat gitu di satu pertemuan ini. Sebenarnya untuk menjelaskan ini bisa satu pertemuan khusus atau SKS khusus. Tapi inilah ada gambarannya bahwasanya nanti si value ini dia itu nanti bisa digunakan di dalam function satu ini, fungsi satu, yang mana bisa digunakan nanti. Tapi beda dia kalau si X itu nggak bisa digunakan setelah ada fungsi kedua, function kedua, untuk kurung seperti ini. Dan gini kan juga, ini ibaratnya inilah dia gambarkannya seperti ini. Baru di sini value ditambah X juga. Nah, kalau di sini dia nggak akan bisa gitu, karena X-nya itu hanya ada di sini gitu, hanya ada di fungsi satu. Tapi kalau dia hanya dibuat value ditambah 5, itu baru bisa. Jadi nanti hasilnya 25 gitu kan, karena value tetap dibaca, value 20 tambah angka biasa 5 bisa gitu, jadi 25. Tapi kalau nanti value ditambah X, di sini nggak ada X,
Maka di sini akan error karena X-nya itu hanya berfungsi di dalam fungsi satu ini aja. Ketika dia keluar ke fungsi yang lain, ke blok yang lain, nggak akan bisa. Tapi kalau si value karena sifatnya global, maka dia bisa. Ya, seperti itu ya. Untuk sifat dari variabel. Kalau nggak ada ditanyakan, silakan. Tuh. Jadi ini penting juga supaya tahu yang mana global, yang mana lokal. Nanti kalau kita nah mungkin bisa kita contohkan sama-sama ya. Ini ada contoh, manfaatkan D. Apa tadi ini D? Itu lambang apa? Integer ya. Sama ya, integer. Yang akan diganti dengan nilai variabel yang diberikan dalam pernyataan printf. Kita dapat mencetak kedua nilai menggunakan satu printf. Nih, mungkin bisa dicoba sekarang. Kalau yang bisa coba sekarang, coba sekarang. Di sini ada, sebelum jauh ke sana, ini kalau ingat aja kalau misalnya dia ada kurung kurawal seperti ini, berarti itu udah termasuk blok atau fungsi, gitu kan. Kemudian, di sini ada beberapa variabel. Ada beberapa variabel. Nampak. Di slide-nya tapi udah dibagi ya masing-masing kan. Jadi bisa dilihat di slide-nya aja. Ada beberapa variabel yang ini. Coba bisa di-share screen nggak di kawan-kawan? Di-share screen kalau bisa kan menggunakan laptop ya. Di-share screen hasil kerja ini gitu gimana? Bisa atau enggak? Kalau nggak bisa di HP pun ditunjukkan nggak apa-apa. Dikamerakan gitu misalnya atau di foto. Chat. Dicoba di kode blok masing-masing. Baru di sini mungkin saya tambah lagi ya. Maaf Pak, ini kali ini pakai HP dulu. Kenapa? Zoom-nya pakai HP, nggak pakai komputer lagi Pak. Ya, tapi bisa di komputer kan? Masih bisa kan buka komputernya kan? Coba aja, baru nanti dipoto. Komputernya nge-crash Pak. Crash kenapa? Nggak tahu Pak. Nanti lah Pak coba Pak, tes saya Pak. Payah komputer Pak. Komputer atau laptop? Laptop Pak, sorry. Ya, apa maksudnya biar memperjelas. Kalau komputer kan berarti komputer PC. Sebenarnya komputer ya laptop sama. Coba ini ditambah lagi kayak gini. Ini ada satu ya, jadi nanti ada dua seperti ini. Nah, jadi ini baru satu, coba dua gitu di sini. Jadi nanti ada dua printf, nggak satu ya. Jadi ini ke bawah gitu nanti yang si kurung perawalnya ini ke bawah. Ini bisa dicoba atau yang lain, David atau mana? Siapa lagi? Roni mana? Ngilang Roni. Rizna 1, 2, 3, berarti cuma 5. 1, 2, 3, 4. Rizna, ini David mungkin bisa dicoba. Ini. Bisa? Karena kita sekaligus praktek ya, supaya menghemat waktu dan apa?
efisien. Dan nggak cukup kalau hanya di sini ya, artinya kan waktunya cuma 1 jam gitu kan. Ya kurang seharusnya. Lebih itulah kalau yang mahasiswa harus banyak mencoba, banyak berlatih, karena kalian yang butuh ilmu. Meskipun juga maksudnya saya juga butuh ilmu juga, tapi kan berbeda kadarnya gitu. Kalian tetap harus juga mencari ilmu. Nggak boleh hanya berharap disuapi, kata kasarnya seperti itu. Jangan minta disuapin seperti itu. Tapi karena udah dewasa ya mencari, samalah seperti kayak apa kan, ibaratnya uang gitu kan. Masa sampai dewasa dikasih terus sama orang tua gitu misalnya. Pasti bekerja gitu untuk menghasilkan uang. Sama seperti ilmu juga gitu, pasti harus diusahain, jangan hanya diberi terus gitu kan. Nah, kadarnya sudah berbeda dan ilmunya pun sudah berbeda seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas, hasil pencariannya itu bisa ditanyakan di sini. Nah, itu yang bagus ya. Sudah dicari, baru kemudian rupanya bingung atau kurang paham atau ingin verifikasi, ditanyakan di dalam perkuliahan, Pak ini seperti ini benar atau gimana gitu kan. Nah, itu baru yang bagus seperti itu. Jadi dia nggak hanya dapat 1 aja. Ya, jadi bisa dicoba ini. Siapa yang bisa? Bisa share screen-nya. Bisa nggak? Bisa share screen nggak? Di apa? Bisa kan? Kalau dari ID1 bisa nih, Pak? Bisa. Coba. Coba tes di HP bentar, Pak. Bisa. Ya, bisa. Bisa untuk seperti ini masih bisa di ID1. ID1. Udah? Gimana? Udah dicoba? Kita 5 menit lagi. Oh ya, untuk kelompok ini karena sore hanya 1 kelompok ya. Maka kemarin kesepakatan kita 1 kelompok ini membawa 2 materi biar nggak dari 2 materi yang dibawakan. Nanti bisa dicatat materi yang dibawakan itu, dan ini materi dibawakan setelah UTS ya. Jadi pertemuan ke-8 mungkin. Setelah UTS baru membawakan persentase. Itu nanti dia yang dibawakan kontrol arus. Ini untuk untuk kelompok sama ulangan mobile atau ya. Nggak bisa, Pak. Nggak bergerak ID1-nya. Hancur. Kenapa nggak bergerak? Nggak tahu, Nah, Pak. ini nanti ya untuk kelompok, ini materi yang dibawakan. Dan ini dia kelang-kelang ya. Maksudnya kan kita mulai dari pertemuan 8, berarti if itu nanti atau kontrol alur tuh di pertemuan 8, baru si for ini juga pertemuan ke-10 gitu. Jadi kelang gitu. Ini diingat ya, untuk kelompok nanti setelah UTS baru maju, harus sudah siap, kan jaraknya juga masih lama. Ada berapa pertemuan lagi? 4 lagi ya, atau 3 lagi. Itu pertemuan lagi. Itu ya
untuk ini kelompok, kalau bisa nanti semuanya hadir pas persentase. Jadi tahu bagaimana. Gimana tadi? Nggak bisa dicoba? Nggak bisa? Bisa? Ini gimana? David gimana? Risna gimana? Bisa dicoba? Udah dicoba? Atau nggak ada yang nyoba? Risna. Risna jarang suara yang saya dengar. Gimana Risna? Bisa? Udah dicoba? Tahu lagi tidur ini Risna ya? Ayo Risna, gimana? Yang lain gimana? David gimana? Ini gimana? Benar Pak, lagi mencoba. Oh ya, ya biar tahu. Maksudnya ada konfirmasi, lalu berarti lagi mencoba. Bisa di apa? Di share screen atau di foto. Gimana? Udah jam 5. Gimana? Nggak ada? Belum Pak, belum nggak bisa, Pak. nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Tadi yang Nggak tahu salah. dari nggak bergerak, Pak. Itu coba ada yang tipu, ada yang apa. Biasa kalau buat program seperti itu memang. Bukan itu ya, Pak. Membuka ID One-nya nggak bisa, Pak. Tak tahu siapa salahnya. Ya. Nah, adalah. Pak ya, Pak. Semoga dari ini dicoba ya. Percuma aja kalau kita nggak dicoba. Karena kita juga nggak bertatap muka secara online. Kalau saya mencoba ya sama aja gitu kan. Jadi saya jadinya yang makin bisa. Dan kalian juga harus bisa Pak. gitu. Nantilah kalau saya coba, Pak. Ya, Habis itu saya kirim chat pribadi nggak apa-apa, Pak? boleh. Fotonya gitu. Boleh. Ya, Pak. Ya, yang lain pun kalau ada inisiatif seperti Farhan, bagus ya, boleh seperti itu. Jadi dicoba, dikirim, dipoto, bagus ya. Karena ya sayang kalau nggak dicoba gitu kan, kalau nggak seperti itu. Tuh ya, jadi kalau nggak ada ya sama aja. Udah dikasih kailnya, ibaratnya udah dikasih umpannya, tinggal dipancing, tinggal menunggu pancingan. Udah dikasih lahannya juga, semuanya udah dikasih, tinggal ya kalaupun yang kalau
dipancingin pun ya apa gunanya gitu kan. Hanya kalian yang menerima ikan misalnya gitu. Semua udah dipancing juga. Ya percuma gitu. Nanti kalau yang mancing pergi gimana? Kalian nggak bisa makan gitu kan. Tuh gambarannya ya. Tadi kasih semuanya, tinggal dicoba, tinggal mancing, tinggal dicoba. Kalau jadi supaya bisa gitu. Dan ini juga penting ke depan gitu kan. Apalagi jurusan TI sama SI gitu kan. Meskipun berapa yang hadir nih? 5 ya. 2, 3, 4, 5 sama saya. Oke, mungkin itu aja ya untuk hari ini. Silahkan dicoba. Nanti ada tugas mandiri juga, mungkin bisa sekalian juga coba. Jadi sengaja juga saya buat tugas mandirinya itu praktek agar juga mencoba. Nggak jauh-jauh dari materi. Kalau tadi memperhatikan penjelasan pasti mungkin paham nanti tugas mandirinya gimana. Karena tugas mandirinya bersifat cerita gitu ya. Kasus, bukan teori. Kasus pemecahan solusi, otomatis harus memang benar-benar paham. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita pada hari ini. Ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanya? Silakan. Sekali lagi, yang tadi ini untuk untuk praktek, untuk persentase, diingat ya, materi yang dibawakan udah bisa disiapkan juga, dicicil. Nggak wajib pakai PPT, yang wajib algoritma, flowchart algoritma dan codingannya dan penjelasan codingannya gitu. Ya itu ya. Kalau nggak ada lagi, saya tutup. Ada lagi nggak ada? Nggak ada, Pak. Makasih, Pak. Ya, silakan dicoba dan silakan dikerjain nanti tugas mandirinya. Terima kasih pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah penyampaian, kekurangan, dan salah di tingkah laku. Saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum, selamat sore. Sore, Pak. Saya tutup ya. Assalamualaikum.